Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi
lain, puji dan sembah Kau. Haleluya. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Karena kasih, setia dan anugerah Tuhan, kita boleh ada sore ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Yang bersyukur mari bangkit berdiri sama-sama. Kita mau baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sore hari ini kami percaya Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu dan kami siap Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, mengagungkan. Menaikkan syukur kami untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami rindu menjadi pelaku firman yang setia. Mengasihi sesama kami. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami siap bawa pujian penyembahan, pengagungan kami. Bagi Raja di atas segala Raja. Bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang siap untuk menyembah, memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai meriah bagi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini umat-Mu sore hari ini. Thank you Lord. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Yesus. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit. Dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ini umat-Mu Tuhan. Mari bawa syukur-Mu. Hatiku siap membawa syukurku. Yes. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Kau layak Tuhan Yesus. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Thank you Lord. Dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit. Dan sebab kasih setia-Mu besar mengatasi. Sebab kasih-Mu besar. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit.
Terpujilah namamu Allah yang kekal. Terpujilah engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Boleh lihat kiri kananmu. Katakan aku mengasihi engkau. Haleluya. Yes. Sukacita Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sore ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghiburkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Sukacita melimpah di tengah-tengah umatmu Tuhan. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Musik memuji Tuhan. Yeah. Thank you, Jesus. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Terima sukacita dari Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Mari lebih lagi serukan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya baru lihat senyum ada di depan saja. Bagaimana yang di belakang? Coba tengok kiri kanan. Beri senyum yang terbaik, saudara. Haleluya. Yesus bagiku. Mari saudara, sama-sama nyatakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Apa? Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
Haleluya. Ya, makasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih-Mu, kami tidak mampu untuk mengasihi sesama kami. Kami perlu kekuatan anugerah-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami perlu anugerah-Mu. Ikut kehendak
sembah Dia sore ini. Oh Yesus, kami perlu Engkau, sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib. Jadikan kami saluran kasih-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Ini kami. Ubahkan hati kami, untuk mengasihi seperti Kau mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, tolong. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua warga kerajaan. We live in the kingdom of love. Tetapi love ada beberapa macam di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga banyak. Tapi pertama-tama yang paling dimengerti adalah orang antara pria dan wanita. Eros. Bukan pria dengan pria loh ya. Dan demikian juga kita lihat kasih antara keluarga. Keluarga kami sangat diberkati Tuhan. Ada kasih di antara keluarga inti kita yang bahkan extension family yang sangat luar biasa. Itu storge. Tetapi juga dibicarakan tentang kasih persaudaraan. Termasuk persaudaraan di antara saudaraku saudara seiman. Yaitu Philadelphia, Philos, Phileo. Kasih persaudaraan. Dan perintah Tuhan adalah agape. Kasih ilahi. Dan seperti saya beritakan minggu yang lalu. Let us love one another. Bukan cuma dengan Phileo. Tetapi dengan agape, kata kerja agapao. Ada satu bagian ayat tidak meratap pada King David. Karena is a blood brother, yaitu saudara bukan karena saudara karena hubungan ipar ataupun keluarga. Tetapi dia mengikat perjanjian dengan Jonathan bin Saul, putra mahkota.
daripada kerajaan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Dan dia menyerahkan semua yaitu yang terbaik dari dirinya kepada David. David cuma punya alih-alih kan. Tetapi Jonathan menyerahkan pedangnya, menyerahkan ikat pinggangnya, menyerahkan jubahnya. Dan David memberikan sebaliknya kepada Jonathan. Jonathan gambaran Kristus. Kristus berikan yang terbaik kepada kita. Tapi apa yang kita bisa berikan pada dia? David memberikan pakaian berbau domba dan kambing kepada Jonathan. Tapi hati mereka terikat jadi satu. Dan beratapan daripada David dikatakan, cintamu lebih luar biasa, lebih wonderful daripada cinta antara pria dan wanita. Saudaraku, jangan lupa waktu itu David kan menikah dengan Michal, adik daripada Jonathan. Tetapi ini dipakai oleh LGBT community, masyarakat LGBT yang mengatakan, nah itu buktinya. David dan Jonathan itu hubungan antara sesama jenis. Demikian juga mereka berkata, the 300 Spartan itu antara pria dengan pria. Jangan salah saudara. Mereka tidak mengerti, orang yang gelap pikirannya gelap saudara. Bagi orang kudus semuanya kudus. Hubungannya itu begitu indah, begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, di Kalvari terjadi pertukaran. Kemuliaan Yesus ditukar dengan kehinaan kita. Kesucian Yesus diganti dengan kenajisan kita. Kerendahan kita diganti kemuliaan daripada Yesus. Pertemuan antara David dengan Jonathan. Jonathan is the crown prince. Jesus is the crown prince of heaven. Tetapi kita seorang yang tidak berdaya. Dan Yesus telah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau kita ada yaitu peringatan kematian kebangkitan Kristus lewat perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Kita mengikat yaitu hubungan blood brother dengan Kristus. Karena itu saya tidak peduli kalau anaknya orang paling kaya di dunia ini. Saya punya kakak yang pemilik alam semesta. He's on the throne. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi juga antara kita satu dengan yang lain. Karena itu lagu Mazmur 133 bukan kesatuan, bukan persatuan, tapi kesatuan, bukan saudara seiman, tapi saudara sesungguhnya. Karena saudaraku, kita adalah Philadelphia itu kasih persaudaraan dari satu kandungan, Filio Adelphos. Mari kita saling mengasihi dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana tertulis ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Dan wanita ini tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan akhirnya apa? Penagih hutang datang hendak mengambil kedua putranya. Nah, pada waktu itu Nabi Elisa datang kepadanya. Dia menanyakan apa yang dia punya di rumah. Jawaban daripada wanita ini, dia berkata, dia tidak punya apapun. Dia tidak punya sesuatu apapun di rumah. Nah, saudara, terkadang ketika kita melihat apa yang kita miliki dibanding dengan apa yang kita butuhkan, kita berpikir seperti halnya wanita ini. Saya tidak memiliki apa yang saya butuhkan. Saya tidak akan pernah sembuh dari sakit saya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan hutang-hutang saya. Bahkan sekarang lihat, tokoku menjadi sepi. Aku sebentar lagi pasti akan menjadi bangkrut. Bukankah kita seringkali melihat keadaan kita, sumber daya kita? Bisa saja itu adalah laporan medis daripada tentang kesehatan kita yang kurang baik. Bisa juga tentang nominal tabungan di rekening bank kita yang semakin menipis. Perhatikan ini, sumber daya mungkin telah mengering. Tetapi ingat satu hal, bahwa sumbernya itu masih ada. Sumbernya selalu tersedia bagi saudara dan saya. Wanita ini kemudian berkata kepada Elisa, aku punya satu barang di rumahku. Tetapi sebenarnya ini bukanlah apa-apa, karena hanya sebotol kecil daripada minyak zaitun. Wanita ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dia memiliki hutang yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang dia miliki hanyalah sesuatu yang dianggapnya tidak bernilai. Ingat hari ini, jangan engkau meremehkan hal-hal kecil yang saudara miliki. Jangan mengabaikan peluang kecil dalam kehidupan saudara. Bahkan penghasilan yang mungkin tinggal sedikit saja di tangan saudara. Mungkin tampak kecil bagi Anda, tapi ingat, Tuhan tahu bagaimana untuk melipat gandakan.
Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi yang merupakan salah satu benih atau biji terkecil, Anda bisa mengatakan kepada gunung itu berpindahlah dan itu akan bergerak. Amin. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia tahu akan ada saat-saat seperti halnya wanita ini di mana kita akan berpikir itu tidak mungkin. Ini hal yang mustahil yang akan terjadi. Elisa menyuruhnya pergi keluar dan meminjam bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetangga rumahnya. Saya bisa bayangkan wanita ini mengetuk pintu demi pintu tetangganya, membawa bejana-bejana kosong itu kembali kemana? Ke rumahnya. Wow, warga kerajaan, Tuhan melihat iman daripada wanita ini. Tuhan melihatnya ketaatan dari wanita ini, melakukan apa yang dia bisa. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, jangan duduk untuk mengasihi diri kita sendiri. Ingat itu, jangan duduk untuk mengasihani diri sendiri. Lakukan sesuatu di mana Tuhan akan melihat imanmu. Buat ketetapan, aku mau sembuh Tuhan. Buat rencana bagaimana untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kehidupan saudara. Mulai berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan untuk menambah penghasilan saudara. Hari ini, apakah kita sedang mengumpulkan bejana-bejana itu? Coba cek, apakah kita sudah mengambil langkah-langkah iman untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendapatkan berkat pertolongan daripada Tuhan. Lihat apa yang terbersit daripada pikiran daripada wanita ini. Wanita ini mungkin tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, tetapi dia tahu sebuah rahasia bahwa Tuhan adalah sumbernya. Tuhan adalah penyedianya. Dan wanita ini sedang terhubung kepada jalur supply yang ada, ke sumber yang tidak akan pernah garing. Haleluya. Elisa berkata kepada wanita ini, tuangkan sedikit minyak itu ke dalam wadah pertama. Ini sekali lagi tidak masuk akal. Apa gunanya memindahkan minyak dari satu wadah ke wadah yang lainnya? Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Seringkali lebih banyak tentang Tentang ketaatan. Bicara tentang ketaatan daripada hal yang sebenarnya yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ujian Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau taat, kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Apakah kita sudah mengumpulkan bejana-bejana itu? Apakah kita sudah menuangkan minyak itu? Wanita ini bisa saja berkata, Elisa, saya tidak akan melakukan ini. Ini hal yang bodoh. Itu akan membuang-buang waktu saja. Maka wanita ini akan melewatkan saudara? Keajaiban yang terjadi dalam kehidupannya. Untungnya dia tidak melakukan hal itu. Ketika dia menuangkan sedikit minyak ke dalam wadah pertama, minyak itu tidak pernah berhenti untuk mengalir. The oil never stop flowing. Wow, dia mengisi yang pertama, dia mengisi bejana yang kedua, lalu mengisi bejana yang ketiga. Itu tidak masuk akal. Dari mana minyak itu berasal? Sumber. Ketika Anda melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu tidak masuk akal. Tuhan akan melakukan hal yang tidak masuk akal untuk Anda. Keajaiban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Percayalah dan mari kita berdoa sama-sama. Kami siap untuk menabur saat ini ya Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah penyedia atas kehidupan kami. Ajar kami taat untuk melakukan apa yang sedang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Ini yang kami punya. Ini yang kami miliki, ini yang terbaik, ini yang ada pada kami. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami kepadamu. Engkau berkati apa yang kami akan kerjakan hari ini, kami siap menabur, dan kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami. In Jesus' name, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, berterima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau hadir dengan kami Tuhan. Sekarang kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Yang berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengenal cara kerja-Mu ya Tuhan. Untuk itu nyatakan diri-Mu buat kami.
Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara mau kopi atau mau teh? Hari ini saya berdoa supaya penyampaian firman Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati saudara. Karena percayalah yang bakal saya sampaikan ini mungkin akan mengganggu saudara, pasanglah seat belt saudara. Saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang saya pikir penting sekali. Memandang kasih dalam kacamata kerajaan itu penting. Kita perlu melihat kasih dalam kacamata kerajaan. Saya ingin membahas dengan kita sekalian apa kata sang raja mengenai kasih. Saudara sudah siap? Sudah siap? Ya, mari kita buka Alkitab kita. Matius 22, kita akan baca ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Kita akan baca Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya ke-34 sampai ayatnya ke-40. Tapi saya akan konsentrasi ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jadi kalau saudara ikut narasinya, sekarang Yesus ini sudah mulai kurang populer. Karena dia udah mulai ditolak sama orang Farisi, dia mulai di-challenge otoritasnya, dia mulai dibawa ke pinggir, jadi dia ini sudah sementara ingin meninggalkan orang-orang Farisi dan orang Yahudi untuk kemudian pergi kepada orang-orang yang berbangsa kafir. Tapi di sini sudah menemukan bahwa ada orang Farisi yang datang ke situ dan datang mengajukan pertanyaan yang paling parah kalau menurut saya. Sebab ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus. Dia nggak tahu kalau narasi Matius sejak pasal 16 Yesus nggak disebut guru lagi. Dia udah disebut Mesias, anak Allah yang hidup. Tahu Mesias artinya? Raja yang diurapi. Jadi Matius sekarang beritahu ini adalah pernyataan raja tentang apa itu perintah yang terutama. Jadi saya baca langsung ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kacamata kerajaan kita sudah membahas. Kalau saudara adalah orang yang mengikuti pelajaran dari RIM, dari Gereja Rock di seluruh dunia. Bulan lalu saudara sudah membahas tentang kasih kepada Allah. Loving God. Selama 1 bulan yang lalu itu 5 minggu saudara didrill dengan mengasihi Allah. Kita dibawa untuk mengenal pribadi Allah. Bahwa Allah adalah kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arifin di Suara Gembala. Itu harusnya menjadi sesuatu pengertian buat kita. Allah adalah kasih. Dia bukan cuma memiliki kasih. Tapi Allah yang adalah kasih ini perlu kita ketahui. Dia menjadikan manusia segambar dengan dirinya. Dan dia menjadikan manusia dengan tujuan-tujuan yang kekal. Allah adalah kasih. Dia tidak menciptakan saudara untuk dibinasakan. Tidak. Dia menjadikan saudara untuk memerintah bersama dia. Dia menjadikan saudara untuk serupa dengan gambarnya. Dia tidak berniat untuk membinasakan saudara. Cuman kan ada fakta yang penting di Alkitab. Narasi terbesar kedua di Alkitab adalah setelah penciptaan ini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Itu masalah yang penting. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini kemudian menyebabkan manusia kehilangan seluruh haknya. Kehilangan seluruh tujuannya. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Saudara mesti percaya ini. Bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan. Tapi dosa itu adalah perbudakan. Saya ulangi lagi. Jadi dosa itu bukanlah sekedar perbuatan. Tapi dosa itu perbudakan.
tahu itu perbudakan apa. Siapa yang ngomong bahwa dosa itu perbudakan? Raja yang ngomong. Yesus yang mengatakannya di Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, sebab barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Ya itu jelas, hamba, budak dosa, enslaved by sin. Jadi kita mesti tahu, dosa itu bukan hanya perbuatan, dosa itu perbudakan. Listen to this. Kalau kita tidak mengerti dosa itu adalah perbuatan atau perbudakan, sudah akan menganggap dosa itu adalah cuman perbuatan ini atau perbuatan itu. Sudah tahu zaman sekarang orang udah bisa menciptakan yang namanya modifikasi human behavior. Sudah bisa. Orang bisa ciptakan robot yang sangat baik, bisa. Orang bisa menciptakan apa aja. So modified human behavior itu sudah ada. Jadi bukan soal itu. Ada orang baik, ada orang pintar, tapi dia budak dosa. Itu bisa banget. Sebab dosa itu bukan perbuatan. Dosa adalah apa? Perbudakan. Kalau perbuatan saja, tidak perlu penebus. Tapi karena ini adalah perbudakan, makanya penebus harus datang. Yesus harus menebus kita. Sebab perbudakan tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan. Perbudakan harus diselesaikan dengan penebusan. Yesus datang tebus kita. Dia membayar harga tebusan. Yaitu dirinya sendiri. Dia tebus kita. Nah sekarang kita semua yang percaya kepada Yesus, kita ditebus oleh Tuhan. Betul ya? Kita ditebus. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan, belum ditebus, tahunya sekarang saatnya saudara harus ditebus. Saudara perlu tahu saudara ditebus. Keluar dari apa? Perbudakan dosa. Kenapa ini penting saya ceritakan pada saudara? Sebab mari saya beritahu buat saudara. Ini dengar ini baik. Budak tidak bisa mengasihi. Saya ulang. Budak tidak bisa mengasihi. Budak tidak bisa menyembah. Budak tidak bisa bikin apa-apa. Saudara tahu apa itu budak? Sebab waktu saudara masuk dalam perbudakan, saudara kehilangan identitasmu sebagai manusia. Kapan-kapan baca tentang sejarah perbudakan waktu Alkitab ditulis. Saudara pikir budak itu mungkin orang yang disuruh-suruh, kalau disuruh beli rokok. Enggak saudara. Budak itu mengerikan sekali. Dalam sejarah waktu penulisan Alkitab, perbudakan itu sama dengan barang. Budak itu adalah saudara kehilangan hak saudara untuk hidup. You do not have right to live. Tidak ada. Saudara sama dengan barang. Saudara sama dengan binatang. Saudara tidak pakai baju. Saudara tinggal di luar rumah. Itu budak. Dan di Alkitab Perjanjian Lama, narasi Alkitab itu penuh dengan cerita bahwa orang-orang pilihan Allah justru adalah budak. Israel, mereka budak di Mesir berapa tahun? 400 tahun lebih, 400 tahun. Mereka budak. Yusuf waktu pergi ke Mesir, budak. Daniel datang ke Babilonia siapa? Budak. Narasi ini memang ditulis oleh Alkitab untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang membebaskan kita dari perbudakan, Tuhan ini punya tujuan supaya kita mengerti betul bahwa setelah dimerdekakan, saudara harus belajar tentang kasih yang adalah hukum. Ya, karena kita budak. Karena manusia budak. Manusia nggak bisa mengasihi. Makanya untuk budak harus dikasih hukum terlebih dahulu. Baru mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Waktu Israel keluar dari Mesir, mereka belum bangsa. Mereka belum kerajaan. Mereka adalah keturunan dari Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki. Atau kalau dengan anak-anak semuanya 2 juta orang. Itu mereka belum bangsa. Mereka hanya sekelompok budak dalam jumlah besar. 2 juta orang budak keluar dari Mesir. They cannot worship God. They cannot love God. They don't know the language of the kingdom. They don't have anything. Mereka budak. Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak punya identitas. Makanya nanti di kaki gunung Sinai, Tuhan beri hukum kepada mereka, barulah mereka menjadi bangsa. Halo? Makanya waktu Musa berdiri depan Firaun, ini message-nya Musa.
Let my people go to worship me in the wilderness. Let my people go to celebrate me in the wilderness. Itu kata yang dipakai. Kenapa mereka harus dilepaskan dulu? Sebab budak tidak bisa menyembah. Budak tidak punya identitas. Budak tidak bisa mengasihi. Sebab budak tidak ada hak sama sekali untuk mengasihi. Mari saya cerita sedikit tentang perbudakan pada zaman ini. Budak itu seperti barang. Ya, waktu saya ingin mengajar kitab Filemon, saya belajar secara perbudakan dunia. Dan saya menemukan perbudakan itu memang adalah manifestasi dari apa saudara? Dari dosa yang paling besar. Perbudakan, bayangkan manusia nggak dianggap sama sekali. Jadi dalam satu cerita dibilang begini. Kalau ada seorang majikan punya budak. Terus kemudian di musim dingin semua tungku pemanas sudah dinyalakan dan dia punya majikan tetap merasa dingin. Tidak ada yang bisa menghangatkan kakinya. Budaknya dipanggil, dibelah perutnya. Dia masukkan kakinya ke dalam perut budaknya untuk menghangatkan kakinya. Itulah budak. You are nothing. You do not have right to live. Itu budak. Itu saudara dan saya. Waktu kita ada dalam dosa. Diperbudak oleh dosa. Makanya gak ada jalan lain. Perlu ada pelepas. Perlu ada penebus. Musa berdiri di depan mereka kemudian Musa berkata, let my people go. Tetapi gambaran atau narasi Alkitab beritahukan pada kita, bangsa Israel dibebaskan ketika domba Paskah disembelih. Benar kan? Dalam satu malam 600.000 laki-laki bebas dari Mesir. 2 juta orang keluar dari Mesir. Hanya dalam satu malam terlepas mereka. Cuman masalahnya mental budaknya itu. Status budak selesai, mental budak belum. Makanya saudara lihat kan, ada orang Kristen masih curi istri orang, masih. Ada orang Kristen masih berbuat jahat terhadap sesamanya, masih. Mereka sudah merdeka tapi mental masih budak. Makanya perlu hukum. Di kaki Gunung Sinai Tuhan kasih hukum. Dan hukumnya itu jelas. Hukumnya disimpulkan oleh apa yang disebut dengan Shema Israel. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-4 dan ayatnya ke-5 itu ditulis dengan jelas. Itu yang dikutip oleh Yesus tadi yang kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Itu hukum yang terutama. Kalau sudah baca di Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-4 ditulis seperti itu kan. Nah kita hafal banget ini Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Itu punya pengertian Tuhan itu adalah Allahmu dan Tuhan itu Esa. Baru ayatnya ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Dan apa yang kau perintahkan kepadamu. Hari itu hukum datang kepada manusia dan hukum itu namanya hukum kasih. Kasih adalah hukum untuk memperbaiki mentalitas budak manusia. Karena manusia punya mentalitas budak. Saya percaya kasih karunia selamatkan kita. Tapi saya percaya hukum kasih perlu diterapkan dalam kehidupan manusia. Supaya manusia diperbaiki cara berpikirnya. Supaya mereka bisa memiliki konsep, memiliki mentalitas kerajaan. Sebab begini saudara, ini prinsip. Kenapa harus hukum? Kenapa harus hukum? Sebab kalau tanpa hukum tidak ada tanggung jawab, betul nggak? Saya tanya pada saudara, Alkitab kan bilang pertanyaan ini. Inilah adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Sudah tahu itu? Artinya begini, hukum yang tertinggi adalah hukum kasih sebenarnya. Yang lain hanya ditambahkan ke situ. Nah coba saya tanya pada saudara. Siapa di sini kalau tidak mengasihi dihukum? Ada nggak? Ada nggak yang tidak mengasihi kemudian dihukum? Enggak tuh. Waktu saudara tidak mengasihi nggak ada kilat sambar kepala saudara mati? Enggak tuh. Nggak ada. Karena kita selalu diajar bahwa mengasihi itu apa? Itu pilihanmu, your choice. Enggak. Mengasihi itu perintah. Mengasihi itu hukum. Jangan coba-coba dianggap itu seenaknya saya. Tahu pengajaran masa kini tentang kasih? Udahlah, what you feel like it, you do it.
If you love it and then you do it. Mereka menganggap kasih itu pilihan kita manusia. Kasih itu perintah Allah. Karena manusia pada dasarnya sebagai budak, kasihnya nggak ada. Zero love, nggak ada. Makanya benar yang Pak Arif dikatakan tadi. Kita hanya bisa mengasihi kalau Allah lebih dahulu mengasihi kita. Baru ada kemampuan di dalam kita untuk mengasihi. Saudara tidak menerima kasih sebagai hukum dalam diri saudara, selesai saudara. Saudara akan terjebak kepada sebuah arena di mana saudara tidak bertanggung jawab, saudara tidak punya accountabilitas, saudara tidak pernah bertumbuh, saudara tidak pernah terarah. Karena begini, segala sesuatu hanya akan menjadi budaya kalau dia menjadi hukum terlebih dahulu. Betul kan? Allah adalah kasih. Gaya hidup kasih itu tidak bisa jadi budaya buat kita. Kalau dia nggak menjadi hukum, jangan lupa kita semua budak Pak. Kita terbiasa melakukan apa yang kita mau. Kita terbiasa membuat apa saja yang kita mau. Mentalitas kita perlu diperbaiki. Makanya Allah adalah kasih. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, Allah yang adalah kasih ini mendekati manusia dengan hukum untuk memperbaiki mentalitasnya. Siapa yang sadar bahwa mentalitasnya perlu diperbaiki? Saya sadar saya perlu diperbaiki. Saya sadar. Oh jauh lebih baik saya daripada yang dulu. Karena memang waktu saya mengizinkan Tuhan memerintah kehidupan saya. Raja memerintah kehidupan saya. Saya kemudian mulai melihat kasih sebagai sesuatu yang merupakan perintah. Kasih itu perintah. Perintah mengasihi. Itu jelas. Dan ada pengajaran yang berkata begini. Kasih itu bukan perintah. Ada yang mengatakan ini. Kalau ada kata harus itu bukan kasih namanya. Itu keharusan. Enggak. Kasih tetap perintah. Di kerajaan Allah itu perintah. Ya. Tuhan lebih suka begini. Saudara berkata, enggak, gue enggak mau mengasihi. Tapi saudara mengasihi juga. Tuhan lebih suka itu. Daripada saudara berkata, oh nanti tunggu saya rasa enak dulu baru saya mengasihi. Tapi enggak pernah mengasihi. Saudara pilih yang mana? Perintah. Karena dia raja. Dia perintah kepada kita. Tapi Tuhan kan enggak mau kita tetap tinggal kekanak-kanakan. Artinya harus di-force dari luar untuk mengasihi. Ya Tuhan atur rencana yang berikut ini. Tuhan kemudian buat sebuah plan. Dan plannya ini paling powerful. Kasih tetap hukum. Tapi hukumnya dia taruh dalam diri manusia. Jadi hukum tidak di luar kita. Hukum sekarang ada di dalam kita. Itu yang disebut dengan perjanjian baru. Nah, Allah kita kekal. Kasihnya juga kekal. Ini apa artinya kasih Tuhan kekal? Yeremia 31 ayat 3 dan ayat 4 mengatakan kepada kita. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Apa artinya kasih yang kekal? Kasih yang kekal yang pertama adalah kasih yang tidak ada awal, nggak ada akhir. Itu kasih yang kekal nggak ada awal, nggak ada akhir. Berarti perpetual, terus menerus, tidak pernah berhenti, betul ya? Yang kedua arti kasih yang kekal adalah ini. Kasih itu saya terjemahkan pakai bahasa yang gampang dimengerti. Selalu, always, tidak pernah, never. Artinya Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Dia selalu mengasihi saudara. Dalam kekekalan dia mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Mungkin sekarang ada yang coba bilang bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Saya beritahu enggak. Kasihnya kekal. Artinya tidak pernah tidak dia mengasihi kita. Bahkan saya akan katakan sesuatu yang radikal kali ini. Kau berdosa pun Tuhan mengasihimu. Saudara tidak percaya, itu dari wajah. Agama telah didik kita seolah-olah Tuhan itu bereaksi kepada perbuatan kita. Enggak, kasihan. Tuhan mengasihi saudara, kasihnya kekal. Selagi kita masih berdosa, Tuhan menyatakan kasihnya. Dia mati di salib buat kita. Selagi kita masih berdosa, karena dia mengasihi kita. Enggak pernah tidak dia mengasihi. Mungkin saudara berkata gini, oh kok saya dihukum Tuhan? Ya dia menghukum kamu karena kasihnya. Hukumnya pun karena kasihnya. Karena dia kasih adanya. Dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Apalagi yang ketiga, arti dari kasihnya kekal. Yang ketiga adalah kasihnya itu sempurna. Tahu artinya sempurna? Nothing to be added unto it, nothing to be taken away. Artinya gini, saudara Enggak bayar perpuluhan jadi 90% kemudian Tuhan lebih mengasihi saudara. Tidak.
Saya tidak melayani untuk lebih dikasihi. Tuhan telah mengasihi saya secara sempurna. Dan Tuhan tidak akan kurang mengasihi saya cuma karena saya buat kesalahan. Sama sekali tidak. Sebab kasihnya kepada saya telah apa? Sempurna. Kasihnya sempurna buat kita. Kasih sempurna. Saya masih ingat waktu saya buat lagu Karena Kasih, saya masih ingat. Itu saya katakan kasih yang sempurna tercurah buat kita. Sebab saya tahu perbuatan baik saya tidak menambah kasihnya pada saya. Perbuatan salah saya tidak mengurangi kasihnya pada saya. Karena kasihnya telah apa? Sempurna kepada kita. Itu kasihnya yang kekal. Betul ya? Amin. Sekarang dia berkata gini, saya mau jenis kasih ini yang telah menjadi hukum, tidak boleh ada di luar manusia. Saya mau taruh itu di dalam manusia. Baru kita baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tuhan buat perjanjian yang namanya perjanjian baru. Jadi yang saudara baca dari Matius sampai Wahyu itu perjanjian baru. Itu telah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya. Waktu Yesaya menulis hal ini atau Yeremia menulis hal ini. Dia bilang begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ingat ya, perjanjian apa itu? Perjanjian Musa, perjanjian hukum Taurat tadi itu. Tidak seperti itu dia bilang. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku. Terjemahan bahasa Inggris itu, I will put my law. Aku akan taruh Tauratku di dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi apa? Orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oh, ini perjanjian baru. Kita hidup di perjanjian yang ini. Apa perjanjiannya? Kapan ini terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata kasih yang adalah hukum itu. Jadi hukum Taurat itu dasarnya kasih sebenarnya. Tuh. Itu yang kemudian ditaruh di dalam manusia. Lewat apa? Pencurahan Roh Kudus. Siapa yang mencurahkan Roh Kudus? Yesus Raja kita. Dia curahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi sekarang hukum itu ada di mana? Di sini. Di dalam. Yuk kita baca ayatnya. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Sudah boleh baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi ini Roma 5 ayat yang kelima ditulis seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang pertama dia buat adalah dia taruh hukum itu di dalam kita. Bahasa roh penting, saya yakin penting. Tapi tidak sepenting kasih yang dicurahkan di dalam diri kita. Waktu Roh Kudus turun, we have the ability to love God. Yang kedua, we have the ability to love others. Because the law no more outside of us, is inside of us. Sekarang hukum tidak di luar kita lagi. Hukum ada di dalam kita. Sekarang kalau saudara tidak melakukan itu, apa masalahnya? Ada orang berkata, enggak Tuhan sudah enggak hukum, sekarang enggak ada penghukuman. Masih ada. Kitab Roma mencatat hal ini. Saya bukan hamba Tuhan yang suka nakut-nakutin orang, percayalah enggak. Tapi saya mau beritahu pada saudara, kalau Tuhan menghukum saudara, itu Tuhan enggak datang bawa api kemudian bakar kepalamu, gitu enggak perlu. Murka Tuhan tidak datang dengan cara kayak begitu. Kitab Roma pasal 1, kalau saudara baca ayat 20 dan seterusnya, memberitahukan pada kita, kalau Tuhan murka pada seorang, sekelompok, satu komunal, satu bangsa, apa yang Tuhan buat? Tuhan katakan ini, kerjakan menurut maumu. Aku angkat tangan, you do whatever you want. Kata yang dipakai di situ, Tuhan menyerahkan mereka pada keinginan-keinginan untuk berbuat dosa.
Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran untuk kenajisan. Tuhan menyerahkan mereka untuk hawa nafsu. Tuhan apa? Menyerahkan. Artinya Tuhan berkata begini, do whatever you want to do. Tahu maksudnya? Saudara tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara terhukum oleh keputusanmu tidak melekat pada hukum Tuhan. Saudara terlepas. Saudara kemudian membuang diri saudara pada kebinasaan dan kehancuran. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tahu persis manusia. Dia yang ciptakan kita. Dia tahu persis siapa kita. Baca kitab Yesaya dia berkata ini. Dia tahu manusia itu seperti apa. Dia tahu siapa kita. Kita ada sebentar juga seperti uap akan lenyap. Dia katakan. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Sebab dia memutuskan untuk menaruh hukumnya di dalam kita. Sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Yesus sudah ada di dalam kita. Sekarang kita akan mengasihi dengan lebih mudah. Orang tanya pada saya, kenapa kita gak tahu ini dulu? Karena kita lebih gampang mabok agama daripada mengizinkan Tuhan menguasai kita. Kekristenan, kerajaan Allah gak ada urusannya dengan agama. Tuhan mau berdiam dalam saudara. Tuhan mau mengatakan bahwa hukumnya ada di dalam saudara. Sekarang kita tidak perlu dengan kemampuan kita untuk mengasihi orang lain. Kita akan mengizinkan Tuhan yang di dalam kita menguasai kehidupan kita. Sehingga kita dapat memanifestasikan kasih secara natural, secara mudah, secara gampang. Karena kasih sudah ada di dalam saudara. Tuhan berdiam dalam saudara, kemampuannya ada di dalam saudara. Kasih menjadi sangat natural. Makanya berkali-kali kitab 1 Yohanes ya. Kapan-kapan saudara baca. Dia berkata kasih itu mengasihi gampang. Taat itu mudah, tidak ada yang sukar. Dia sebut begitu karena dia udah tahu bahwa di dalam kita sudah ada kekuatan kasih itu. Ayat yang terakhir dan saya selesai. Kita baca 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya ke-16 sampai ayatnya ke-18. 3 ayat yang sudah biasa buat kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa? Wajib itu punya nilai hukum. Wajib punya nilai hukum. Makanya maafkan, saya beritahu aja. Kadangkala kita punya Injil sangat kebarat-baratan, terlalu individual. Terlalu mementingkan ego manusia. Terlalu membesarkan ego manusia sampai kemudian kita berkata, oh terserah gua dong, terserah saya dong. Enggak, terserah hukum yang ada di dalam kamu. Izinkan dia menyatakan dirinya lewat kehidupanmu. Yesus di dalam saudara, Christ in you the hope of glory. Izinkan dia yang menyatakan diri keluar. Sampai saudara dapat menyatakan kasihnya. Jadi begini, kira-kira Tuhan mau bilang begini buat kita. Kalau kasih ada di dalam saudara, kemampuannya ada di dalam saudara, kuasanya ada di dalam saudara, dan saudara tidak mengasihi. Oke, saya tidak perlu kutip Alkitab. Saya kutip Oma Irama. Keterlaluan. Ya, karena sudah ada di dalam, sudah ada di dalam saudara. Tidak bisakah? Padahal kita tahu di mana-mana. Yang jadi masalah orang Kristen disebut munafik karena itu. Katanya kasih, tapi jawabannya tidak. Karena kita tidak deal dengan perbudakan yang ada di dalam kita. Budak tidak bisa mengasihi. Yakin. Budak cuma mengasihi dirinya sendiri. Budak tidak punya identitas. Kasih harus punya identitas. Karena Allah adalah kasih. Itu identitasnya. Dia mau kita punya identitas itu. Jadi waktu kita kemudian menyatakan kasih, kita sedang menyatakan identitas kerajaan kita. Itu identitas kerajaan kita. Dan itu terbangun terus dengan tanggung jawab, bertumbuh dengan tanggung jawab, bertumbuh dengan accountability. Saudara kemudian akan tahu, saudara menjadi dewasa dan saudara melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata, tidak mungkin kalau orang mengasihi Tuhan, kemudian ada saudaranya yang berkekurangan dan dia menutup hatinya. Dia bilang apa? Gak mungkin. Betul kan? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi yang menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku,
Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Bisa kita mengasihi? Bisa kita mengasihi? Bisa kita mengasihi? Ya, kita bukan budak kok. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Wah, saya karena hal tersebut kalau saya perjamuan kudus beda. Beda. Saya tahu saya bukan budak. Saya tahu saya ditebus dengan harga yang mahal. Waktu saya makan dagingnya dan minum darahnya, Alkitab berkata, aku akan datang dan berdiam dalam mereka. Dia sedang berkata gini, hey, remember me? I'm in you now. Itu perjamuan kudus. Remember me? I'm not outside of you, I'm in you now. Waktu kamu makan, kamu minum, aku berdiam di dalam kamu. Makanya kamu dapat mengasihi. Selamat mengasihi menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sungguh indah kasih Tuhan. Kasih Tuhan memerdekakan. Ingat apa yang dia sampaikan Pak Jonathan. Ketika engkau menerima roti dan anggur, gambaran tubuh dan darah Kristus, maka untuk selamanya Kristus ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Angkat roti tangan kanan saudara. Dulu kita budak dosa. Dulu kita hamba uang, hamba hawa nafsu. Tapi Yesus memerdekakan kita. Haleluya. Dan ingat, He will dwell in us forever. Dia mau tinggal dalam kita selama-lamanya. Angkat roti ini. Tubuhku diserahkan bagi kamu. Untuk engkau sehat. Untuk engkau diberkati. Para sahabat percaya katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Ingat, dalam satu malam ketika domba disembelih, darahnya disapukan di ambang pintu, perjanjian baru dimulai. Haleluya. Dimerdekakan dari perbudakan. Warga negara kerajaan Allah angkat tinggi. Persekutuan kita adalah dengan Allah dan putranya Yesus Kristus, dan satu dengan yang lain. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara kekasih. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Karena kita bukan budak tetapi warga kerajaan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, dan belas kasihan dari Allah Roh Kudus memenuhi kita, mengalir melalui kita, memuliakan nama Bapa di sorga dan Yesus Kristus Tuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam namanya terimalah berkat ini. Amin.